Berapa usia Bang? 22 tahun. Gimana rasanya di usia 22 tahun? Di usia 22 tahun banyak pikiran-pikiran yang membuat kita terpuruk kadang, Pak. Ya karena memang usia-usia sekarang kan memang kita mikirin cita-cita, masa depan, harapan-harapan orang-orang yang mencintai kita. Terkadang kita terbelenggu di situ tuh, Bang. Jadi mungkin ini juga yang menjadi kekhawatiran anak muda kita hari ini, Bang. Itu kan merasa di umur segini nih dia belum jadi apa-apa, belum bisa apa-apa dan harus memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang mencintai dia gitu kan. Keluarganya, masyarakat dan lain sebagainya. Itu sih, Bang. Jadi Bang Irwan juga mengalami kegalauan seperti pada umumnya usia 20-an. Ya sama, karena kita manusia biasa juga. mungkin kelihatannya Irwan nih bahagia terus kan, Irwan nih senang terus, padahal mah kita merasakan hal yang sama juga. Tapi bagaimana sikap kita merespon itu sih, Bang? Itu yang penting Bang Itu ya. yang penting. Apa ketakutan terbesar atau overthinking Abang Irwan nih di usia 22 tahun itu? Di usia 22 tahun, overthinking yang paling besar ya, Bang. Kalau saya pribadi melihat orang tua yang umur makin tua, sudah rentah dan lain sebagainya, dan kita belum bisa memberikan yang terbaik dan kebahagiaan orang tua. Dan ini saya yakin, ini menjadi overthinking anak-anak muda seluruhnya yang mungkin yang lagi ngejar cita-citanya. Yang mana orang tua sudah berharap lebih kepada kita, berharap anaknya sukses, tapi kita belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Itu sih, Mas. Pernah nggak sih Bang Irwan mengalami titik terendah dalam hidup? Dan apa ya, seperti apa kondisi waktu itu? Mungkin nangis, pernah putus asa, dan bagaimana kemudian Bang Irwan itu menghadapinya Bang? Di kondisi titik terendah dalam hidup Abang tuh? Pernah, Bang, saya pernah mengalami titik terendah yang mana saya merasa hilang arah dan hampir putus asa. Karena contoh, saya punya ekspektasi tinggi. Saya orang yang berambisi, Bang. Jadi kalau sesuatu apa yang saya inginkan itu harus terwujud. Karena orang yang berambisi itu kan harapan-harapannya besar kan. Harapan-harapan besar. Dan satu titik saya tidak bisa meraih apa yang saya impikan dan saya di posisi bawah, saya merasa hilang arah dan perlu orang untuk teman curhat gitu kan. Tapi saya berpikir waktu itu bahwa segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada kita, bentuk ujian kepada kita, kalau jalannya baik, pasti Allah kasih yang baik-baik di masa depan. Jadi prasangka saya waktu itu, bahwa ini ujian yang akan membawa kebaikan dan keindahan di masa depan. Itu yang menjadi kekuatan saya, Bang, sampai hari ini. Maka waktu itu saya berpikir kalau saya hari ini nyerah, hilang arah, mungkin saya nggak bisa di titik ini gitu kan. Di situ saya berpikir bahwa nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa. Rahmat Allah itu luas, dan saya yakin ujian yang Allah berikan hari ini ialah Allah pengen lihat seberapa kesungguhan kita untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Itu sih, Bang. Siapa mungkin orang di balik itu, atau sosok atau faktor-faktor yang menguatkan Bang Irwan waktu itu? Mungkin keluarga, teman, atau siapapun gitu. Ada beberapa orang-orang hebat, dan boleh mungkin saya sebutkan namanya. Boleh saya sebutkan namanya. Ada Bu Ria Hayat Nur Taqwa. Beliau salah satu mentor saya di perantauan. Walaupun saya jauh dari keluarga, beliaulah orang tua angkat saya, orang tua yang memberikan support system bagi saya. Bahwa kita nggak boleh nyerah, Wan. Kita nggak boleh bersedih, gitu kan. Masih ada orang-orang yang perlu kita bahagiakan. Irwan ditunggu di kampung di sana. Kalau Irwan hari ini nyerah, kasihan mereka yang sudah menunggu Irwan gitu kan. Ada Kak Nurul Fitriani, itu juga salah satu orang tua angkat Irwan yang support system baik semangat maupun finansial untuk Irwan kan. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat luar biasa, memberikan sesuatu tanpa pamrih, memberikan semangat tanpa pengen dapat apa-apa dari Irwan gitu kan, karena pengen Irwan itu tumbuh. Irwan beruntung Kak, dipertemukan dengan orang-orang yang hebat, dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan semangat sama Irwan. Karena Irwan merasa ya Irwan nih nggak bisa apa-apa kalau tanpa dukungan dan support dari kedua orang itu sih. Kak Irwan ini kan udah selesai kuliah ya. Selamat Kak Irwan ya. Tapi kalau boleh nih, bila seandainya Kak Irwan tuh baru masuk kuliah, apa yang akan Kak Irwan nasihatkan ke diri Kak Irwan yang baru masuk kuliah tuh? Ini sebetulnya pesan untuk mereka yang baru masuk kuliah atau mungkin baru masuk usia dewasa gitu, Kak Irwan. Apa nasihat yang bisa Kak Irwan berikan untuk mereka? Apa yang mereka harus lakukan gitu? Ada satu nasihat yang memang saya selalu sematkan di dalam hati saya, dan ini pengen saya sampaikan ke anak-anak muda sebetulnya.
yang ingin kuliah, ambil kesempatan yang ada. Selagi bukan maksiat, selagi bukan perbuatan dosa, ambil kesempatan. Jangan bilang enggak, jangan bilang enggak bisa, gitu kan. Ingat, benar itu kan gak berawal dari salah ya. Berhasil itu berawal dari gagal. Enggak apa-apa kita gagal sebetulnya. Yang penting kita terus mencoba, daripada kita nggak pernah gagal tapi nggak pernah mencoba. Jadi untuk anak-anak muda yang pengen jadi mahasiswa, nanti kalau udah masuk, ambil kesempatan yang ada. Jadi MC, jadi moderator, itu akan menunjang kita naik ke permukaan kan. Tapi kalau kita malu-malu, kalau kita nggak ambil kesempatan, maka hal-hal besar di masa depan kita pun nggak akan dapetin juga. Karena hal besar itu dimulai dari hal kecil. Nah, kayak gitu. Dan gagal tuh nggak apa-apa kayak Irwan. Gagal itu nggak apa-apa. Bahkan aneh kalau orang sukses tanpa gagal itu aneh gitu kan. Kalau teman-teman tahu, Bill Gates, Elon Musk itu mengalami kegagalan ribuan kali, tapi mereka tetap bangkit. Karena sejatinya yang tepat itu gagal, evaluasi, bangkit lagi. Jadi ketika teman-teman gagal lo gitu kan, jadi evaluasi apa ya yang menjadi kegagalan kita, setelah itu bangkit lagi. Dan ingat, mungkin kawan-kawan di rumah ya, gagal itu bukan berarti kita buruk. Gagal itu bukan berarti kita kalah. Tapi gagal itu cara Tuhan menguatkan kita, membesarkan kita, membijaksanakan kita agar kita siap meraih apa yang kita impikan. Lalu kenapa kebanyakan anak-anak muda mungkin ketika gagal tuh nggak siap gitu dan down gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalah dengan mental zaman hari ini. Itu yang kalah. Kenapa? Karena kita tuh selalu putus asa, kita selalu bahwa kita itu nggak mampu. Nah, sugesti negatif itu harus dihilangkan. Sugesti negatif kayak gimana sih? Sugesti bahwa kita nggak mampu, bahwa kita kayaknya nggak mungkin meraih itu. Itu sugesti yang harus dihilangkan. Ingat, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya kan. Kalau prasangkanya baik terhadap masa depan, Tuhan akan berikan. Gampang bagi Tuhan itu mau ngasih sesuatu kan. Tapi itu ikhtiar kita perlu juga maksimal gitu kan, kayak gitu sih kan. Oh, keren banget nih. Kan Kak Irwan jadi seperti hari ini nampak banget positif vibe segala macam gitu ya. Sebenarnya apa sih prinsip hidup yang Kak Irwan pegang gitu sampai sekarang gitu? Kan orang yang seperti ini kan pasti ada sesuatu yang menjadi pegangan gitu. Prinsip hidup, value, pelajaran hidup. Nah, apa sih Kak Irwan? Ada prinsip hidup Kak yang saya sematkan dalam hati saya, dan mungkin ini sering saya sampaikan ke anak-anak muda. Jadi prinsipnya seperti ini. Jika jalan kita sudah benar di jalan Tuhan yang Maha Esa, dan di pertengahan jalan proses kehidupan kita ada kesedihan, ada fitnahan, ada orang yang gak suka, pasti indah ya, pasti indah. Karena saya yakin Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan tanpa diuji dulu. Makanya kalau jalannya udah benar, kita menghindari perbuatan dosa, menghindari perbuatan maksiat yang dilarang oleh Tuhan, kita terus maju. Dan ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang memang cemburu dan iri sama kita, yakin dalam hati kita pasti ada kebaikan dan keindahan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan itu sudah di jalan yang benar berarti. Jalan yang benar, maksudnya gini, kalau kita udah menanamkan prinsip ini Kak, saya yakin orang itu bakal bahagia terus walaupun dapat ujian. Kayak contoh nih Kak, saya ini kalau nggak disukai sama orang, sampai hari ini pun jujur ya Kak ya, orang yang nggak suka itu pasti ada ya, pasti ada. Nabi kita aja orang jujur, nggak pernah dusta, masih orang yang nggak suka. Apalagi kita orang biasa. Itu salah satu mindset saya juga tuh. Jadi kalau ada orang yang nggak suka, saya ini siapa sih? Nabi bukan, Rasul bukan, pengen orang suka semua, nggak bisa. Kita nggak bisa memaksa orang untuk suka dengan kita. Maka teman-teman, mulai hari ini tidak perlu kita membalas orang-orang yang nggak suka sama kita dengan caci maki, nggak perlu. Kita nggak perlu membalas orang-orang yang nggak suka sama kita dengan hal yang buruk, nggak perlu. Karena apa bedanya kita dengan mereka? Tapi ada kuncinya yang sering saya sampaikan kepada teman-teman di rumah, biasanya ke anak-anak muda. Untuk membalas orang-orang yang membenci kita ialah dengan prestasi dan pencapaian. Itu aja. Makanya ini Kak, makanya sama anak-anak muda ini mulai hari ini udah nggak perlu sedih-sedih munculkan di sosmed, nggak perlu. Nggak perlu kita berkeluh kesah di sosmed tuh, nggak perlu. Kalau kita sedih, cukup kita berdua sama Tuhan, adukan sama Tuhan, selesai gitu kan. Di sosmed itu kita munculkan kebahagiaan. Di sosmed kita munculkan prestasi kita gitu kan. Yang perlu kita karya kita. Karena saya yakin Kak,
99% orang-orang itu nggak peduli dengan kesedihan kita. Bahkan orang-orang yang membenci kita senang dengan kesedihan kita. Dan kita merasa masalahnya kita tuh merasa dilihat terus gitu. Dilihat terus. Padahal kita juga nggak penting bagi orang lain. Nggak penting bagi orang lain. Jadi mulai hari ini cukup fokus, konsisten. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke, Kak Irwan, kalau boleh tahu gimana sih kondisi kesehatan mental Kak Irwan nih? Mental itu kan kondisi suasana hati gitu. Apakah senang terus atau mungkin masih ada trauma yang belum selesai atau dan lain-lain gitu? Silakan. Kalau dulu mungkin pernah ya Kak ya. Mungkin dulu trauma terhadap mimpi-mimpi besar. Ketika kita bermimpi besar, ada orang mungkin yang bilang, "Ya usah sok-sokan lawan orang kampung, sok-sokan buat makan aja susah." Itu mungkin tersemat di hati saya, tapi bukan menjadi trauma, tapi menjadi power atau peluru bagi saya untuk membuktikan bahwa orang kampung itu bisa. Itu trauma yang sampai sekarang menjadi penyemangat saya, Bang. Ya kayak dulu saya waktu mau berangkat kuliah, Bang. Saya izin ke bapak dan emak saya, "Mak, bapak, Irwan pengen kuliah, pengen merubah nasib." Tetangga saya ngomong gini, Bang, "Kamu itu Irwan udah miskin pengen kuliah," katanya. "Pengen ngebunuh orang tua pelan-pelan, Kak." Itu kalimat itu, Bang, udah 5 tahun masih tersemat semangat dalam diri saya. Masih tersemat semangat dalam hati saya. Dan itu yang membuat saya bukan down, saya bukan lemah, tapi gara-gara omongan itu yang membuat saya semangat. Makanya saya ucapkan terima kasih nih kepada orang-orang yang ngomong gitu kan. Nah, jadi orang yang ngomong gitu ternyata ada kebaikannya juga untuk saya semangat. Jadi itu juga sebetulnya untuk anak-anak muda. Ternyata omongan orang itu kalau kita tanggapinya dengan respon yang bagus gitu kan, bakal menjadi power buat kita. Saya pernah dengar dari Kak Irwan ya, insight ya, koreksi kalau saya salah. Orang itu kan bisa berubah karena 2 hal gitu ya, hati yang terluka atau pikiran yang terbuka. Berarti Kak Irwan ini jalur berubahnya dari jalur mana nih? Atau dua-dua aja gitu? Yang pertama hati terluka. Oh, hati terluka. Hati terluka. Awal-awal hati terluka dulu, karena nggak disukai sama orang, dianggap sok-sokan sama orang, direndahin sama orang. Nah, gara-gara hati terluka, pikiran saya terbuka. Nah, pikiran saya terbuka. Gimana caranya saya bisa meraih cita-cita saya yang disepelekan itu. Nah, jadi dan rata-rata orang-orang kayak gitu loh, Bang. Orang-orang rata-rata pikiran terbuka karena hatinya terluka. Gitu kan? Jadi jangan pernah remehin orang yang ditindas gitu ya. Iya, contoh nih, orang itu nggak disukai sama perempuan yang dia sayangi. Contoh. Dia ditolak sama perempuan yang kita sayang. Karena hati terluka. Nah, gara-gara hati terluka, pikiran dia terbuka. Ternyata cewek bukan hanya satu aja. Tuh. Dan dia merawat diri. Dia merawat diri. Dia membuktikan, dia memataskan diri untuk mendapatkan cewek yang lebih baik dari yang awal itu. Mungkin itu ilustrasinya, Kak. Berarti berawal dari hati yang terluka. Hati yang terluka. Ya bukan nggak kita nyalakan orang, mungkin bersyukur malah dari perantara mereka kita jadi itu tadi kepancing untuk pikiran terbuka tadi. Betul. Wow. Next pertanyaan. Apa kegagalan yang pernah Kak Irwan alami atau kesalahan yang Kak Irwan pernah lakukan sehingga Kak Irwan belajar dan menjadi sebuah pelajaran yang berharga dalam hidup Kak Irwan gitu? Apa itu Kak Irwan? Ini bukan kegagalan terkait kita lomba ya, Bang ya. Tapi kegagalan yang mana kita menjaga kepercayaan orang yang sudah mempercayai kita. Itu paling penting. Dan itu untuk anak-anak muda yang sedang berjuang di perantauan mau kemanapun Anda. Setiap Anda ketemu orang baik, saat Anda bertemu orang baik, saat Anda bertemu dengan orang yang sudah mempercayai kita terkait sesuatu, jaga kepercayaannya, maksimalkan, ambil hati orang itu sampai mereka itu percaya bahwa kita itu memang amanah. Ketika teman-teman tidak bisa menjaga kepercayaan, Bang, yang pertama, pintu rezeki akan tertutup, Bang. Susah. Itu yang saya rasakan sebagai perantau. Yang kedua, untuk membangun kepercayaan itu perlu yang namanya waktu yang sangat panjang. Orang udah percaya sama kita, sekali kita menghilangkan kepercayaannya, bakal susah untuk membangun kepercayaan orang lain. Hilang dalam sekejap ya? Dan hilang dalam sekejap. Makanya mulai hari ini untuk kawan-kawan semua, kalau ada orang yang memang sudah menjaga kepercayaan sama kita, memberikan amanah sama kita, jaga baik-baik kepercayaan itu sampai mereka tahu bahwa kita itu memang amanah. Nanti disitulah relasi, pintu rezeki akan terbuka untuk kita. Apa yang menurut Kak Irwan dulu itu penting sehingga Kak Irwan kejar, Kak Irwan lakukan, tapi seiring bertambahnya usia, bertambahnya pengetahuan, pengalaman, ternyata yang aku kejar tuh sia-sia dan tidak relevan dalam hidup karir aku gitu, tidak penting gitu. Ada nggak Kak Irwan? Ada kak.
dulu waktu SMA pernah berpikir pengen punya kawan yang banyak. Punya kawan yang banyak. Pokoknya kawan sama siapa aja banyakin, Sebanyak-banyak. relasi sebanyak-banyaknya. Pokoknya harus banyak kawan, banyak relasi supaya kemana-mana gampang gitu kan. Ya itu mungkin plusnya. Tapi semenjak kuliah, semenjak umur 20 ke atas, ternyata kita nggak perlu kawan yang banyak. Kita nggak perlu kawan itu sampai ribuan, ratusan. Kita hanya perlu kawan yang ada untuk kita, mensupport kita, dan selalu ada saat kita di posisi bawah ataupun senang. Itulah. Terkadang kita banyak kawan, tapi saat kita di posisi bawah, mereka pada bubar semua, kabur semua, nggak ada buat kita. Jadi sekarang cari kawan yang positif, cari kawan yang bisa membuat produktivitas setiap harinya, cari kawan yang bisa menunjang aja masa depan, cari kawan yang ada untuk ada senang maupun sedih. Itu sih Kak. Ya kan kata orang banyak rezeki gitu ya, tapi belum tentu juga gitu. Banyak orang yang gimana dulu gitu ya. Orang yang gimana dulu gitu kan. Kadang ada kawan, Bang, ada kawan malah yang merusak diri kita karena lingkungan mempengaruhi kan. Makanya sering tuh Irwan sampaikan tuh sama teman-teman, kawan itu ialah nasib. Ubah kawan, ubah nasib gitu kan. Kalau kita punya kawan tapi membuat kita jauh gitu kan dari tujuan kita, saya harap tinggalkan. Saya jujur Bang Rudi, saya punya kawan waktu semester 2. Dia itu memang asik orangnya, tapi saya merasa dia mengganggu aktivitas dan tujuan saya. Sampai saya berani, mungkin jangan dicontoh juga untuk teman-teman di rumah kali ya. Sampai saya berani ngomong gini, Kak Rudi, kawan, kayaknya kita berhenti bersahabat deh kata saya. Karena semenjak saya bersahabat dengan Anda, nggak ada hasil yang saya dapatkan. Nanti kalau kita udah sukses, kita bertemu lagi. Karena kawan saya mohon maaf ya, agak sengklek tuh. Dia jawab Pak, oke Wan kan. Jadi sampai hari ini saya nggak ada WA-an, nggak ada yang namanya saling follow Instagram, tegur-teguran pun agak susah gitu kan. Jadi sekarang ya memang harus dihindari dulu gitu kan. Nggak apa-apa teman-teman hindari dulu untuk sementara. Saat teman-teman udah mencapai tujuan, teman-teman bisa lagi berteman dengan dia. Itu prinsip saya Bang ya. Ya mungkin semua nggak bisa lakukan ini, tapi itu prinsip yang saya lakukan sampai hari ini. Karena Kak Irwan menganggap circle pertemanan itu sangat mempengaruhi diri kita gitu ya. Betul. Semangat kita, mood kita, dan lain-lain gitu. Betul, betul sekali. Kalau boleh tahu nih Kak Irwan, kapan terakhir Kak Irwan nangis Kak Irwan? Ini yang paling berat nih. Sebetulnya hampir tiap minggu. Ya, nangis itu bukan berarti kelemahan ya Bang. Nangis itu bukan berarti dia lemah. Nangis itu bukan berarti dia itu laki-laki nggak kuat. Karena nangis itulah dia pria kuat Bang. Nangis itu berarti hatinya lembut. Nangis itu berarti ada kesadaran dalam diri bahwa ada hal yang perlu diperjuangkan, gitu kan? Saya nggak menganggap yang nggak nangis, nggak kayak gitu ya. Tapi saya rasa orang yang menangis ialah orang yang punya kekuatan lebih sebetulnya. Dan wajar. Karena dengan ada orang yang dengan tangisan dia merasa masalahnya itu lega. Ada orang yang dengan tangisan dia merasa beban hidupnya itu terasa enteng lagi, gitu kan? Jadi kalau teman-teman memang mau nangis, silahkan nangis, gitu kan? Jangan sampai teman-teman menahan nangis tapi menyakiti hati teman-teman sendiri. Kalau jujur, kalau saya sendiri, Bang, sering menangis, tapi nggak usah juga ditunjukin sama orang. Nggak usah juga kita kayak buat video kita nangis untuk diperhatikan orang lain. Udah cukup kita aja yang merasakan tangisan itu, gitu kan? Dan tangisan itu bakal jadi bukti bahwa pengorbanan kita itu luar biasa. Pengorbanan kita itu ternyata, kenapa kita di titik yang sekarang? Karena perjuangan kita dengan tangisan dulu. Nangis terharu juga, nangis juga ya. Nangis juga, gitu kan? Alhamdulillah bisa seperti hari ini gitu. Betul. Jadi nangis itu bukan berarti kita sedih dalam posisi bawah, tapi kita dapat pencapaian yang hari ini kita dapatkan, sampai nggak nyangka kita dapat hari ini, kita terharu nangis, ya itu sedih juga, gitu kan? Apa penyesalan dalam hidup Kak Irwan yang mungkin sampai saat ini masih menyesal gitu? Ada nggak sih penyesalan terhidup yang masih mungkin belum terima atau udah menerima gitu? Ada Bang, penyesalan yang mana kenapa ya saya dulu nggak belajar sungguh-sungguh itu, mungkin dari SD, mungkin dari MTS, ya karena mungkin itu lingkungan ya. Tapi kenapa ya pikiran saya nggak terbuka dulu gitu Bang? Mungkin kalau saya pikiran terbuka dari awal, dari dulu, mungkin bisa lebih dari sekarang gitu kan, bisa lebih dari sekarang gitu kan. Iya mungkin sekarang pun belum jadi apa-apa, tapi mungkin ada step yang memang lebih lagi dari sekarang gitu kan, beberapa langkah tahun-tahun sebelumnya. Itu mungkin yang saya merasa kok kenapa ya
saya berjuangnya itu pas masuk SMA ataupun pas masuk kuliah kerasa kenapa nggak dari dulu gitu kan, banting tulang untuk pendidikan, untuk cita-cita mungkin kan. Karena saya punya prinsip hidup tuh Bang, sekarang umur 20-an nih sampai umur mungkin 30, lelah letihkan dengan perjuangan. Agar umur 30 ke atas kita bisa menikmati hasil manisnya. Coba prinsip itu saya tanamkan dari SD. Umur 5 tahun mungkin sampai umur 20 mungkin kan, lelah letihkan dengan perjuangan agar umur 20 ke atas bisa menikmati hasil manisnya. Jadi teman-teman, jadi mulai hari ini mungkin ya untuk teman-teman yang ada di sana, berjuang lebih, berkorban lebih. Itu dulu, jangan teman-teman berpikir nantilah cita-cita nanti Tuhan yang kasih, betul, tapi Tuhan bakal kasih sesuai dengan perjuangan kita gitu. Mau nanya nih, Kak Irwan ini kan kelihatan sibuk, produktif. Itu tadi meluangkan waktu untuk diri sendiri enggak sih, refreshing, healing, atau tadi prinsipnya bahwa itu tuh nanti sekarang tuh pokoknya enggak ada kata istirahat buat diri sendiri, harus memang maksudnya enggak ada waktu leha-leha gitu. Santai terlalu berlebihan, harus memang kejar apa yang kita mau gitu, Kak Irwan. Saya jujur nih, mungkin Kak Rudi, ini mungkin kawan-kawan yang di rumah yang ngeliat video ini mungkin ya nggak semuanya tahu. Saya orang yang nggak suka ke pantai. Nah, saya orang yang nggak suka ke gunung. Sukanya kan? Saya orang yang nggak suka jalan-jalan. Gitu. Saya orang yang nggak suka jalan-jalan. Jadi saya itu sukanya ya ketemu orang, ngobrol, itu refreshing saya. Jujur Kak Rudi, kalau saya itu lagi sakit nih Kak Rudi, saya kadang chat kawan-kawan saya memang yang sering buat event-event, saya chat, ada nggak nih event yang bisa saya ngisi ngomong gitu kan? Karena kalau saya udah ngomong sembuh sakit saya. Itu refreshing saya Kak Rudi. Mungkin Kak Rudi sering kalau saya ngomong terus nih orang gitu kan? Karena itu memang salah satu yang membuat ada kepuasan diri yang buat saya bahagia Kak Rudi. Karena orang beda-beda kan? Ada orang yang memang stres nih butuh ke gunung, saat dia ke gunung hilang stresnya. Stres nih butuh ke pantai, saat ke pantai hilang stresnya. Kalau saya pribadi, stres nih ada ngisi nggak? Kalau saya ngisi pasti sembuh. Itu Kak Rudi. Makanya kawan-kawan tuh kadang ini juga aneh juga Kak Rudi. Si Irwan ini ke pantai nggak suka, mungkin alasannya panas, ke gunung nggak suka, banyak nyamuk. Tapi memang kalau saya pribadi gitu Kak Rudi. Jadi kalau saya lagi stres ataupun lagi memang gabut dan lain sebagainya, lagi sakit, kuncinya ya ajak nongkrong, ajak ngomong, atau kesuruh ngisi itu udah sembuh dah. Jadi refreshing saya. Jadi tuh bukan karena memang pengen refreshing, tapi itu nanti ya nunggu udah sukses benar, atau memang orangnya memang ya kurang suka jalan-jalan aja gitu, atau memang tadi investasi sekarang adalah investasi untuk ngisi nabung atau apapun gitu. Kalau saya pribadi, kalau jalan-jalan untuk ke pantai ya Kak Rudi ya, itu kurang suka. Tapi ada cita-cita yang memang refreshing saya nanti di masa depan, itu pengen keliling dunia. Itu refreshing yang saya pengen cita-citakan Kak Rudi. Amin. Karena gitu Kak Rudi, saya itu sukanya gini Kak Rudi, saya ke suatu daerah, kayak contoh ke Jogja atau kemana, nah tinggalnya itu di tempat yang hotel atau gimana gitu kan, abis itu ke tempat-tempat wisata. Nah itu saya lebih ada senang tuh, bahagia. Tapi kalau ke gunung kita buat tenda, saya bukan ini ya, karena kita kan punya masing-masing ya Kak Rudi ya, buka kesukaan masing-masing. Nah itu yang saya kurang suka kadang. Nah itu kayak gitu. Padahal saya orang kampung karena juga. Ngebuang waktu atau memang nggak tahu apa yang mau dilakuin, nggak dapet value-nya, nggak dapet kayak ngapain sih gitu, kayak gitu. Agak beda. Kan ada orang ke gunung indah betul pemandangan ya, keren ya. Ada orang ke pantai itu indah betul sunset ya. Kalau saya tidak menemukan keindahan itu Kak. Saya menemukan keindahan itu saat kita ke tempat orang, bertemu dengan orang hebat, melihat wisata di sana, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara mungkin pencapaian kita di sana, kita buat apa dan lain sebagainya. Itu yang mungkin jadi kesukaan saya Kak Rudi. Tapi kalau untuk jalan-jalan biasa-biasa gitu saya agak kurang. Makanya Kak Rudi mungkin jarang lihat saya ke pantai, ke gunung tuh jarang sekali. Jadi refreshingnya apa beliau nih, malah ngisi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ternyata itu refreshingnya. Oke, Kak Irwan. Kalau boleh tahu apa sih yang sekarang Kak Irwan sedang perjuangkan? Kak Irwan ini kan udah lulus ya. Selamat. Dan sebenarnya apa yang Kak Irwan sedang perjuangkan? Mimpi apa lagi yang belum tersampaikan dan seperti apa ke depan? Ya. Sebetulnya banyak mimpi-mimpi saya Kak Rudi. Banyak sekali mimpi-mimpi saya Kak Rudi. Contoh, saya hari ini lagi memperjuangkan S2 kan Kak Rudi. Memperjuangkan S2, saya pengen lanjut pendidikan ya. Walaupun memang mohon maaf lah ya, mungkin teman-teman yang ngelihat nih sok-sokan Irwan pengen lanjut pendidikan, kuliah aja nggak pernah masuk mungkin ya. Tapi saya rasa Kak Rudi, kuliah itu yang menjembatani kita
untuk membuka peluang-peluang rezeki, peluang-peluang pencapaian kita. Saya hari ini bisa ngisi public speaking walaupun jarang masuk kelas, gara-gara di kampus lah orang undang-undang saya. Kan kayak gitu kan, Kak? Jadi saya tuh merasa saya pengen lanjut pendidikan. Setelah itu saya pengen bangun usaha, Kak Rudi. Saya pengen memang jadi pengusaha, entrepreneurship gitu kan. Jadi saya punya prinsip itu, Kak Rudi. Punya usaha di mana-mana, usahanya jalan, yang punya jalan-jalan. Kayak gitu. Itu prinsip saya sampai hari ini. Lihat laporan aja. Tinggal lihat laporan gitu kan. Kalau enggak, kalau bisa jadi entrepreneurship kan. Jadi entrepreneurship itu bukan kita jualan dapat duit, itu sebetulnya kurang tepat. Kalau kata Sandiaga Uno tuh, entrepreneurship itu ketika kita melihat sesuatu itu ada peluang untuk menghasilkan cuan. Apapun. Contoh. Ini ada hujan nih, ini mau hujan. Tiba-tiba kita pikir jualan payung kali ya. Nah, tiba-tiba dapat duit. Itu entrepreneurship gitu. Contoh, ada maba. Kayaknya kita jualan pelang nama lah. Itu entrepreneurship. Nah, jadi saya pengen seperti itu, Kak. Soal jiwa ya. Soal jiwa Entrepreneurnya ya. Entrepreneurnya. Bukan produknya apa itu soal. Bukan lain. produknya soal lain. Jadi entrepreneurship bagaimana caranya setiap langkah kita itu menghasilkan cuan gitu. Saya pengennya kayak gitu, Kak Rudi. Walaupun memang bidang saya jurusan saya ilmu komunikasi, tapi saya memang kayaknya jadi pengusaha, jadi entrepreneur itu menjadi keharusan lah, Kak Rudi. Dia jadi keharusan. Karena itu sifatnya nanti jangka panjang juga, Kak Rudi. Jadi kayak gitu sih kalau saya pribadi ya, Kak Rudi ya. Ini pertanyaan terakhir, boleh? Udah capek kayaknya. Apa nasihat yang bisa Kak Irwan berikan untuk anak-anak muda atau penonton kita supaya hidup di era sekarang nih bisa tetap waras gitu? Kondisi mental kita, kemudian juga bagaimana kita harus tetap fokus pada apa yang menjadi impian kita di kondisi yang sekarang. Again, lagi-lagi di kondisi yang sekarang, karena kondisi yang tidak mudah gitu. Tetap waras, tetap sehat, tetap semangat dan sebagainya. Ada 2 poin yang mau saya sampaikan ke anak-anak muda mungkin yang nonton ini. Yang pertama, selalu mempunyai pikiran positif. Berpikir positif. Setiap langkah kita berpikir positif. Ada kalimat gini, Bang Rudi. Pikiran Anda adalah takdir Anda. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan menjadi takdir Anda. Walaupun kita di situasi apapun, berpikir positif, sugesti positif, itu akan membawa Anda ke kebahagiaan dan membuka peluang-peluang pencapaian Anda. Dan yang kedua, jaga mental Anda. Kondisi hari ini kita lihat kemajuan zaman merusak mental-mental kita. Perfilman kita hari ini mengajarkan kita hal yang negatif kebanyakan. Kalau kita nggak menjaga mental kita akan habis dibasmi oleh zaman ini gitu kan. Jaga mental kita, mental-mental pejuang, mental-mental orang sukses. Jangan takut berbeda dari orang lain. Itu yang mau saya sampaikan. Jangan takut berbeda sama orang lain. Orang-orang sukses hari ini, Kak Rudi, orang-orang yang berbeda dari orang lain. Yang lain nongkrong, kalian belajar. Dari rutinitas. Yang lain rutinitas biasa, teman-teman kerja. Nggak apa-apa teman-teman dijauhi sama kawan Anda. Nggak apa-apa teman-teman hari ini orang nggak suka sama Anda. Tapi Anda punya skala prioritas, gitu kan? Anda punya tujuan yang jelas. Nanti sudah saatnya tiba, Anda bakal bersyukur bahwa perbedaan Anda dulunya, Anda dijauhi orang lain karena tujuan Anda jelas dan Anda punya kefokusan tersendiri. Anda bakal bahagia bersama keluarga Anda. Oke, luar biasa. Kak, ada mitos nih, boleh nih? Ada mitos. Orang yang berbakat, punya kemampuan, pinter, dan lain-lain, punya karya, biasanya tuh kesepian. Betul nggak sih? Nggak ada teman, kesepian. Mau gaul dengan orang tuh menganggap kita tuh udah beda dengan mereka. Jadi susah masuk gitu. Merasa gak sih, Kak? Ini boleh curhat sedikit? Merasa sekali. Berarti ini bukan mitos ya, benar ya? Bukan mitos, benar-benar, Kak, benar. Semenjak di titik yang memang kita berbeda dengan orang lain, kita bakal dijauhi oleh orang-orang yang awalnya dekat dengan kita. Mungkin awalnya karena kita nggak ada salah ya? Nggak ada salah. Orang awalnya mereka sering ngobrol dengan kita, awalnya sering ngechat kita. Bahkan, Kak Rudi, saya sering merasakan saya diblokir sama kawan saya. Saya pernah tanya, kenapa WA saya ini diblokir gitu kan dan lain sebagainya. Saya kadang merasa nggak pantas gitu kan komunikasi dengan Anda sampai segitunya. Sampai segitu. Mungkin orang-orang pernah juga ada di posisi ini saat Anda berbeda gitu kan, saat Anda berbeda. Tapi nggak apa-apa teman-teman semua, nggak apa-apa. Teman-teman hari ini mungkin dijauhi orang atau teman-teman sedikit kawannya, tapi saat teman-teman tujuannya jelas, teman-teman udah nggak ngerugiin orang juga, teman-teman bakal merasakan manis nantinya. Tenang aja. Mungkin jangka waktunya memang nggak pendek, perlu perjalanan yang panjang. Tapi teman-teman bakal merasakan itu nanti
sabar dulu aja. Oke. Makasih, thank you banyak Siap. Kak Irwan Kak Rudi. sudah diwawancara. Ini asik banget diskusi kita ya. Walaupun panas-panas.